Kenalin, nama saya Lukmanul Hakim. Tapi bukan calon hakim yang mengatakan bahwa diperkosa dan terperkosa sama-sama menikmati. Oke, coba minta suara dulu. Yang depan suaranya mana? Yang belakang suaranya mana? Yang atas orangnya mana? Oke, kita harus berbangga karena kita kedatangan Panji. Dengan datangnya Panji, saya memberikan kalian di dalam ruangan ini aman dari hewan buas, ular, harimau, gorila, keong macan, buaya pun aman, karena dia adalah Panji sang penakluk. Ini ular keras ya, ini ular biasa. Oh, ini Panji, selain dia Panji sang penakluk, dia juga seorang rapper dan seorang stand up comedian pastinya. Yang saya tahu ya, kalau dalam rappernya itu dia punya lagu gini, judulnya Untuk Indonesia. Jadi jangan tanya apa negara bisa kasih buat lo, tanya apa yang lo bisa kasih buat negara. Angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia. Assalamualaikum, dia Panji, si pembela negeri. Nah, sekarang lo ketawa karena lo gak ngerti negeri kita sering diserang sama lawan sate. Orang Indonesia ngaco yang nilai tanah air. Ih, kasar, itu bukan kasar, itu namanya nyindir. Masa tumpah darah kita nggak membuat lo bangga? Kapan terakhir kali lo berbuat baik untuk negara? Maka angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia. Halo. Selain yang lagi kita juga kedatangan Gilang Baskara. Kumaha damang kan? Gimana anaknya udah gede belum? Dia udah punya anak namanya hamba Allah. Ya, kenapa kasih nama anaknya hamba Allah? Jadi ketika ini amit-amit ya, ketika anak itu menjadi koruptor dan muncul di headline berita itu hamba Allah telah melakukan korupsi. Jadi walaupun korupsi tetap dia jatuhnya hamba Allah. Oke, ngomong-ngomong korupsi, kemarinnya Ketua Partai Demokrat Ansur Bandingrum ditangkap oleh KPK karena kasus Hambalang. Namun saya agak kecewa sedikit sama KPK karena yang ditangkap itu hanya ini baru halaman pertama. Kasus urusan Hambalang dia mengatakan ini baru halaman pertama. Kalau saya di KPK mungkin saya akan mengangkat penerbit bukunya, mungkin Ibas. Bukan Ibas ini penerbit bukunya mungkin penerbit bukunya makanya Ibas. Dan kalau si Ansur ini mengatakan, kalau saya diibaratkan bayi, saya bayi yang tidak diharapkan. Bagaimana kalau Bapak Ibas ya? Mungkin dia bayi yang banyak memberikan harapan terhadap rakyat Indonesia. Kebetulan sekarang korupsi nanya tetap, tapi ada juga nanya tingkat, posting foto caleg yang aneh. Ada posting foto yang ini. Ada juga foto yang sebelah banget, menangin muka menangin. Ada juga yang ubin. Itu bisa mengalahkan ya. Kalau foto yang mananya dia begini, dalam artinya gini. Tunggu saya terpilih, saya akan membohongkan ini semua. Ini pose foto yang itu. Kalau ada juga pose foto yang ubin. Itu bisa mengalahkan. Kalau dia terpilih jadi caleg, dia akan mengubinkan rakyat-rakyatnya. Itu pose foto caleg. Selain itu, ngomongin soal saya juga ini. Di sini sampai yang suka sulap. Ada nggak yang suka sulap? Ada ya. Kalau sulap favorit saya itu ada sih Deddy Corbuzier, ada juga Limbat. Limbat itu kan biasa melakukan hal ekstrim ya, makan paku, terus patahin ringkis, diinjek mobil aspal. Tapi menurut saya itu hal ekstrim yang biasa. Dan tahun 2013 ini dia melakukan gebrakan, yaitu hal yang paling ekstrim. Dia mencalonkan jadi wakil bupati Tegal. Menurut saya itu hal yang paling ekstrim dan terlibat. Coba dia kalau berpidato ya. Saya dipanggil kepada Bapak Limbat memberi sambutan kepada rakyatnya. Makan laku.
dia menjadi wakil bupati di Tegal. Dan Tegal itu kalau Jakarta itu terkenal dengan warung Tegal. Nah, gimana kalau dia memimpin di Tegal? Mungkin dia akan berubah jadi warjik, warung magic. Jadi di Jakarta tuh warteg belum ada, jadi warteg warung magic semua. Dan kalau ditanya, Mas, oleh-oleh khas Tegal apa ya Mas? Ada Mas, manisan paku sama linis rica-rica. Karena orang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang dilakukan oleh Pak. Mau pidato aja pakai paku, patain tinggi, itu kan gak mungkin banget kan. Dan kalau ditanya, hewan khasnya di Tegal apa ya Mas? Burung hantu. Burung hantunya limbah. Itu di Tegal. Nah, kalau oleh-oleh khas Palu apa? Bawang goreng. Sekarang bawang goreng itu udah mahal, bener kan? Nah, bawang goreng mahal. Nah, Palu identik dengan paku. Karena Palu dan paku nggak bisa dipisahkan. Jadi mungkin karena di Palu udah mahal bawang, jadi oleh-oleh Palu apa? Paku goreng, linggis goreng, itu kan nggak lucu ya. Itu soal limbah. Politik di Indonesia juga aneh-aneh ya. Bahkan jadi magician aja udah bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ada juga Roma Irama, tahu nggak? Dia mencalonkan diri sebagai presiden. Itu gimana ya? Kalau SBY punya kabinet Indonesia Bersatu, mungkin Pak Roma Irama punya kabinet Indonesia Berdangdut. Nah, mungkin dia bisa memilih para menterinya itu dari basic penyanyi dangdut. Kalau Pak SBY kan memilih dari kader-kader partai yang mendukungnya. Dan kalau Roma Irama punya partai PDI, Partai Dangdut Indonesia. Ih kasar, itu kan kasar, itu yang nyindir. Nah, dan kalau dia memilih menteri, misalnya menteri ekonomi, dia akan menunjuk yang dangdut siapa ya? Nasar. Kenapa Nasar ditunjuk menjadi menteri ekonomi? Karena Nasar sudah pintar mengatur ekonominya Musdalifah. Satu lagi dia akan memilih menteri sosial. Dari penyanyi dangdut mungkin dia akan memilih Mansur S. Mansur S ada singkatannya, aman, sejahtera, sosial, dan makmur. Mungkin kalau kita memilih Menpora, nah Menpora ini kan basicnya kemarin dari Sulawesi semua kan. Adia Sandaul dari Palu, Andi Malarangin dari Makassar. Dan kalau dia memilih basic penyanyi dangdut terus berkumis dari Sulawesi, mungkin dia memilih Amri Palu, anggur merah, yang selalu sama-sama berkumis dan sama-sama orang Sulawesi. Ada lagi Menteri Kehutanan dari penyanyi dangdut, dia akan menunjuk trio macan. Ibaratnya kalau di hutan ada 3 macan, orang tidak akan melakukan illegal logging. Kalau masih kurang 3 macan, dia akan nambah 5 serigala. 5 serigala berpecah dari 3 macan. Jadi serigalanya tidak serigala murni, serigala peranakan macan. Dan kalau dia akan memilih Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan peninggalan, dia mungkin akan menunjuk Inul Daratista. Karena dari sebelum hamil dan sesudah hamil dia masih goyang ngebor. Dasar kebuah ya untuk walaupun anaknya bayi tabung. Gak apa-apa yang penting untuk anak. Itu menteri kesehatan ya. Jadi gini, kalau kita di sekolah SD SMP kan biasa poster-poster kabinet itu kan kita nggak tahu background itu masing-masingnya nggak tahu kan dari mana. Jadi misalnya kalau mau menjadi presiden, jadi kan enak. Di poster kabinet itu ada trio macan, ada Inul Daratista, ada Mansur S, ada Amri Palu. Dan tetap di bawah posternya apa? Ketik NSP kami ya.